Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Ajahari dan dua rekan saya yaitu Alfi Febrijal dan Rizka Miftahul Rizky. Kami dari kelompok 7 yang akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen perubahan pada sebuah organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun latar belakang yaitu perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dari dunia usaha yang menyadari pentingnya perubahan bagi kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi pemerintahan. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan organisasi terhadap struktur organisasi atau perusahaan, tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Banyak contoh yang menunjukkan kegagalan implementasi teknologi informasi. Lebih didominasi oleh faktor penggunanya seperti tidak cocok dengan budaya, etika atau politis yang selama ini telah berjalan di organisasi, keterbatasan keahlian atau bahkan penolakan atas masalah yang dapat diambil yaitu pertama, apa itu manajemen perubahan, yang kedua, apa itu teknologi informasi, yang ketiga, apa itu organisasi, yang keempat, bagaimana sasaran perubahan, yang kelima, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi, dan yang keenam, bagaimana peranan teknologi informasi dalam organisasi. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu manajemen perubahan, yang kedua untuk mengetahui apa itu teknologi informasi, yang ketiga untuk mengetahui apa itu organisasi, yang keempat untuk mengetahui apa itu sasaran perubahan, yang kelima untuk mengetahui tentang pemanfaatan teknologi informasi dan organisasi, yang keenam untuk mengetahui peranan teknologi informasi dalam organisasi. Manfaat penelitian. Manfaat merupakan dampak dari tercapainya tujuan secara akurat. Pada pembuatan makalah ini, tentunya ada manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengetahui tentang manajemen perubahan. Yang kedua, mampu mengetahui tentang teknologi informasi. Yang ketiga, mampu mengetahui tentang organisasi. Yang keempat, mampu mengetahui tentang sasaran perubahan. Yang kelima, mampu mengetahui tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Dan yang keenam, mampu mengetahui tentang peranan teknologi informasi dalam organisasi. Pengertian manajemen perubahan. Menurut Wibowo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Pengertian teknologi informasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan menurut Aji, pada tahun 2005, informasi adalah data terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan bisa juga disebut informasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah struktur atau sistem perserikatan secara formal yang terdiri antara 2 orang atau lebih, di mana di dalamnya terdapat pembagian kerja yang terstruktur dan terkoordinasi untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Adapun ciri-ciri dari organisasi adalah: 1. Adanya komponen, yaitu adanya atasan dan bawahan. Yang kedua, adanya kerjasama atau kooperatif yang
berstruktur dari sekelompok orang. Yang ketiga, adanya tujuan. Yang keempat, adanya sasaran. Yang kelima, adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang keenam, adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Hasil dan sasaran perubahan. Terdapat dua hasil dan sasaran perubahan, yaitu yang pertama, ada perubahan dalam struktur organisasi, dan yang kedua adalah perubahan prosedur kerja. Perubahan dalam struktur organisasi meliputi yang pertama, perubahan dalam misi yang hendak diemban. Yang kedua, perubahan dalam rumusan, sifat dan jenis tugas pokok, juga tugas dan kegiatan operasional. Yang ketiga, perubahan dalam beban kerja yang dipikul oleh organisasi. Yang kedua, perubahan prosedur kerja meliputi yang pertama, dalam kegiatan investigatif. Yang kedua, dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, dalam perencanaan dan lain. Pemanfaatan atau implementasi teknologi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan, bukan hanya dari efisiensi kerja, namun juga terhadap budaya kinerja yang baik secara operasional antar unit maupun keseluruhan institusi. Berdasarkan studi organisasi, memanfaatkan teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Perbaikan efisiensi, 2. Perbaikan efektivitas, 3. Strategi improvement. Penggunaan TI atau teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting, dan untuk menerapkan TI tersebut haruslah dilihat karakteristik organisasi tersebut. Sebelumnya, peran teknologi informasi sebuah perusahaan terdapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh GR Terry. Terdapat 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu 1. Fungsi operasional, 2. Fungsi monitoring and control, 3. Fungsi planning and execution, 4. Fungsi communication, 5. Fungsi interorganisasional. Kesimpulannya, oleh karena itu perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu terjadi. Pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun non-pemerintah, harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi yang dipimpinnya dan mampu memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi itu. Mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan di dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.